Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aksawarna Firdaus Mahaputra dengan NPM 24082010 Prodi Sistem Informasi kelas Bahasa Indonesia G540. Seperti yang kita tahu, manusia adalah makhluk sosial yang tidak luput dari berhubungan satu sama lain. Untuk berhubungan satu sama lain, manusia membutuhkan untuk berkomunikasi yang baik dan benar, dan salah satunya yaitu dengan berbahasa yang baik dan benar. Namun pada kehidupan sehari-hari ini kita masih sering menemui penggunaan bahasa yang tidak baik dan tidak benar, sehingga menyebabkan salah tafsir maupun kesalahpahaman satu sama lain. Berikut kesalahan berbahasa yang saya temukan. Pertama yaitu adalah fenomena kesalahan berbahasa pada sebuah papan tanda yang dimana terdapat tulisan "jangan menginjak rumput". Pada tulisan ini tertera jelas bahwa tulisan "jangan menginjak rumput" dilakukan dengan huruf kapital semua, yang dimana ini merupakan kesalahan dalam berbahasa, bahwa yang menyatakan bahwa huruf kapital hanya dipakai pada awal kalimat saja. Yang kedua, pada kalimat tersebut tidak menggunakan tanda seru sebagai tanda baca yang mengartikan bahwa ini adalah perintah untuk melarang menginjak rumput tersebut. Alasan penggunaan kenapa tidak menggunakan tanda baca seru maupun menggunakan huruf kapital pada seluruh kalimat mungkin berhubungan dengan keterbacaan dan desain dalam papan tanda itu sendiri, yang dimana penulisan huruf kapital pada seluruh kalimat membuat keterbacaan lebih mudah dibaca dan dilihat oleh orang, dan tidak menggunakan tanda seru agar desain yang diberikan terlihat dengan jelas seperti itu. Tapi saya kurang setuju pada penggunaan tanda baca seru yang tidak digunakan, karena itu dapat mengurangi penyampaian dalam kalimat itu sendiri. Dan untuk penggunaan huruf kapital pada seluruh kalimat, di sini saya sedikit setuju ya, agar orang-orang yang lewat dapat membaca dengan jelas dan mudah seperti itu. Untuk fenomena kedua yang saya temukan yaitu ada pada kata analisa kebutuhan. Ini merupakan kesalahan yang saya temukan waktu saya mengerjakan tugas kelompok dengan teman saya, dan kebetulan teman saya menuliskan kata yang salah seperti itu. Untuk pembentulannya sendiri, menurut KBBI, analisa kata baku dari analisa adalah analisis, di mana itu adalah kata yang digunakan pada umumnya seperti itu. Namun kenapa teman saya lebih memilih menggunakan analisa dibandingkan analisis? Mungkin karena murni kebiasaan dalam penyampaian bahasa seperti itu. Untuk teman saya sendiri, mungkin dia lebih sering menggunakan atau menjumpai kata analisa dibandingkan kata analisis, sehingga ketika ingin menulis kata yang sama, kata yang muncul pertama kali atau yang terlintas di benak pertama kali yaitu adalah analisa, bukan analisis seperti itu. Namun di sini saya kurang setuju ya, karena penyampaian bahasa yang dilakukan dengan kata tidak baku akan menyebabkan salah tafsir atau kesalahpahaman dalam beberapa konteks seperti itu. Mungkin pada kata analisa ini sendiri sedikit untuk mengalami kesalahpahaman, namun alangkah lebih baiknya kita menggunakan kata baku dibanding menggunakan kata yang tidak baku seperti itu. Untuk fenomena terakhir yang saya temukan ada pada salah satu
potongan kalimat dalam media sosial, di mana kalimat ini adalah kalimat kedua pada suatu teks seperti itu ya, yang dimana dalam kalimat tersebut dijelaskan bahwa kalimatnya sendiri yaitu adalah padahal kadang hanya dibutuhkan 30 menit dalam sehari. Ini menurut saya kurang efektif atau terjadi pemborosan kata di dalamnya, yaitu lebih tepatnya pada kata kadang. Pada kalimat tersebut, untuk kata padahal sendiri saya cukup setuju karena ini merupakan potongan kalimat, merupakan kalimat kedua dari suatu teks seperti itu. Namun penggunaan kata kadang sendiri ini menurut saya tidak perlu, karena akan menyebabkan pemborosan kata dan membuat penyampaian menjadi kurang jelas dan melemahkan makna dari kalimat itu sendiri. Alangkah baiknya kita menghapus kata kadang sehingga kalimat menjadi padahal waktu yang dibutuhkan hanya 30 menit dalam sehari, seperti itu. Alasan penggunaannya sendiri karena ini terjadi di media sosial, sehingga kita menggunakan bahasa yang lebih santai agar lebih dekat dengan pembaca, seperti itu. Dan saya cukup setuju dengan hal tersebut. Sekian fenomena yang saya temukan. Apabila saya ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.